Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menggunakan dua nikmat yang dua nikmat ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Rasul bersabda, ni'matani mabghunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Sedikit manusia yang ingat dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, wal firagh, dan kesempatan. Kita masih diberi oleh Allah kesehatan di tengah-tengah Covid, pandemi yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan kesempatan kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di bulan Rabiul Awal ini. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah untuk kita. Bulan Rabiul Awal adalah awal daripada tonggak perubahan peradaban manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang manusia di tengah-tengah kerusakan manusia pada waktu itu. 500 tahun setelah Nabi Isa meninggal dunia, yang disebut dengan masa Farqolid, masa penantian. Semakin hari manusia pada waktu itu semakin rusak, dan rusaknya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-103. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Dan kamu semua pada waktu itu nyaris akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kamu sudah di pinggir jurang api neraka. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa kuntum, dan kamu semua pada waktu itu ala syafa khufratin minan nar. Sudah di pinggir api neraka, tinggal masuk api neraka. Karena apa? Karena rusaknya manusia pada waktu itu, jahiliyahnya manusia pada waktu itu. Manusia sudah tidak lagi, kebanyakan manusia tidak lagi mengamalkan kitab suci pada waktu itu. Kitab mereka rubah-rubah dengan tangan-tangan mereka, sehingga rusaklah peradaban manusia. Fa'anqadhakum minha, kemudian aku yang menyelamatkan kalian. Rusaknya manusia pada waktu itu, jamaah Jumat rahimakumullah, di tahun 571 itu oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merubah karakter, akhlak,
peradaban manusia pada waktu itu. Dengan biaya sebesar bumi tidak akan mampu engkau merubah karakter kehidupan mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an di firman-Nya surah Al-Anfal ayat yang ke-63. Wa allafa baina qulubihim, dan hanya Allah yang telah menjinakkan hati mereka. Hati mereka yang keras, yang hampir masuk neraka itu tidak bisa manusia yang merubahnya dengan seisi bumi. Namun Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, dan hanya Allah yang menjinakkan hati mereka. Allah yang merubah hati mereka minadz zulumati ilan nur, dari jahiliyah kepada Islam. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakinallaha 'allafa bainahum. Tetapi sesungguhnya hanya Allah yang mampu menjinakkan hati mereka. Hanya Allah yang mampu menjinakkan hati mereka. Dengan apa Allah menjinakkan hati mereka? Dengan Islam. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku mengutus Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak mereka yang rusak itu. Jamaah rahimakumullah. Tidak butuh waktu lama ketika manusia ingin merubah suatu peradaban, ketika yang digunakan sandarannya adalah manhajnya adalah manhaj Allah, sistem Allah, cara Allah. Orang yang begitu keras hati mereka, bahkan Allah gambarkan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Hati mereka itu keras, lebih keras ketimbang batu pada waktu itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW di muka bumi, tidak perlu waktu lama terjadi perubahan yang dahsyat. Dalam waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, 23 tahun lamanya, Nabi Muhammad mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hati manusia itu. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an surah Maryam. Setelah dulu mereka keras itu, ada perubahan yang dahsyat. Idza tutla alaihim ayatuna kharru sujada wa bukiyan. Karakter manusia yang dulu keras seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dulu kerasnya luar biasa, saking kerasnya bahkan kekasih Allah, Nabi Allah, utusan Allah, mau dibunuh oleh manusia sekeras Umar bin Khattab. Namun ketika Umar bin Khattab tersentuh dengan Al-Quran, idza tutla alaihim ayatuna kharru sujjadan wa bukiyan. Mereka yang dulu keras kepala itu apabila dibacakan ayat Allah, kharru sujada, mereka tertunduk, sujadan, mereka sujud, wa bukiyan, dan mereka menangis. Umar bin Khattab ketika mendengar ayat azab menangis. Umar keras wataknya, namun dia sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dan karakter itu dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain yang dulunya jahiliyah, kemudian setelah Islam karakternya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka lembut, itulah Islam. Mereka menjadi rahmatan lil alamin.
Maka jamaah rahimakumullah sebagai umat Islam menganut Nabi Muhammad SAW, maka kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang datang kepada kamu dari Rasul maka ambillah, contohlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Seluruh ajaran yang Rasul sampaikan adalah risalah Allah. Lengkap sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinukum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Aku sempurnakan nikmat untukmu dan aku rela Islam sebagai agama. Islam sudah lengkap mengatur hablum minallah. Islam sudah lengkap bagaimana mengatur hablum minan nas. Untuk mencapai hablum minallah dan hablum minan nas dengan baik itu, maka Al-Quran turun pertama kali, Iqra, bacalah. Maknanya kita wajib belajar sepanjang hayat agar kita mendapat ilmu yang banyak. Semakin kita bertambah ilmu, maka janji Allah akan turun, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berpengetahuan dengan derajat yang tinggi. Tidak ada kejadian di muka bumi ini yang terjadi saat ini kecuali zaman dulu sudah terjadi. Kalau saat ini terjadi pandemi Covid, maka sejak zaman Nabi dulu juga terjadi pandemi seperti ini. Dan Islam sudah mengajarkan, memberi petunjuk yang sangat jelas tentang pandemi ini. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada COVID-19. Qulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.